Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab berikutnya, bab 40. Bab birril walidaini wa silatil arham. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Kedua bab ini adalah dua bab yang sangat terkait karena di antara orang-orang yang terdekat dengan kita adalah kerabat kita, yaitu para rahim kita. Dan yang paling terdekat di antara rahim adalah kedua orang tua. Akan tetapi syariat membedakan antara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan istilah birrul walidain, dan berbuat baik kepada kerabat dengan istilah silaturahim atau silatul arham. Sebagaimana berbuat buruk kepada kedua orang tua digunakan istilah khusus, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Adapun berbuat buruk kepada karib kerabat disebut dengan qati'atur rahim, yaitu memutuskan silaturahmi. Padahal pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua termasuk dari pembahasan berbuat baik kepada rahim. Tetapi dikhususkan karena betapa banyak dalil dari syariat membedakan atau mengkhususkan kedua orang tua dengan istilah tersendiri. Berbuat baik kepada mereka disebut birrul walidain, dan berbuat buruk kepada mereka disebut uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Adapun rahim, berbuat baik kepada mereka disebut dengan silaturahim, dan berbuat buruk kepada mereka namanya qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Adapun dalil yang terkait dengan kedua hal ini, berbakti kepada kedua orang tua maupun menyambung silaturahmi, maka sangat banyak ya. Sebelum kita membahas tentang birrul walidain dan silaturahim, para ulama khilaf tentang makna rahim ya. Siapa yang dimaksud dengan al-arham? Kerabat yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Secara umum kerabat ada 3 kerabat yang disebabkan karena rahim, yaitu karena rahim adalah kandungan wanita ya, di mana kita ada hubungan kekerabatan kembali kepada rahim yang sama ya, entah dari nenek, entah nenek sebelumnya ya, sehingga ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Ini kerabat karena rahim, satu nasab, satu darah. Dan ada kekerabatan karena saudara sepersusuan, yaitu kekerabatan disebabkan karena radha'ah, persusuan. Dan kekerabatan yang ketiga adalah kekerabatan yang disebabkan karena al-musaharah, karena pernikahan. Dengan kita menikah dengan seorang wanita, maka akhirnya kita punya hubungan kekerabatan baru, ada namanya mertua, ada namanya ipar ya, dan selanjutnya. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim adalah kekerabatan karena rahim, karena senasab ya. Kita disuruh untuk berbuat baik dengan seluruh kerabat, baik kerabat karena pernikahan, baik kerabat karena sepersusuan ya, maupun kerabat karena rahim. Namun dalil-dalil datang untuk berbuat baik kepada secara khusus kepada kerabat yang ada hubungan rahim, Kemudian kerabat karena hubungan rahim ini pun ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka. Tentu berbuat baik kepada seluruh kerabat disunahkan, tetapi mana yang wajib? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat, 3 pendapat. Pendapat pertama, yang rahim atau kerabat yang wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka adalah yang merupakan mahram kita, Atau seandainya kita laki-laki dan dia perempuan, atau sebaliknya dia perempuan kita laki-laki, kita enggak mungkin menikah. Maka itu yang disebut dengan rahim yang wajib untuk kita baikin ya. Contoh, kita dengan tante, enggak mungkin menikah kan? Enggak mungkin.
kita dengan adik laki-laki kita. Seandainya kita perempuan, dia laki-laki, atau sebaliknya kita nggak mungkin juga apa? Menikah. Sehingga di sini ada paman dari saudara ayah, misalnya saudara laki-laki ayah namanya am, saudari laki-laki, saudari perempuan ayah namanya ammah. Saudara laki-laki ibu namanya khal, saudari perempuan ibu namanya khalah. Ini semua rahim yang wajib. Kemudian kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari apa? Dari ibu. Kemudian terkait dengan saudara-saudara kandung kita, seayah seibu, atau saudara-saudara seayah, atau saudara-saudara seibu. Itu semua tidak mungkin kita apa? Nikahi, paham? Karena semuanya mahram. Kemudian ponakan-ponakan, seluruh ponakan dari saudara kandung, atau ponakan dari saudara seayah, atau ponakan dari saudara seibu. Inilah rahim yang wajib yang kita kenal dengan ring 1. Adapun sepupu, maka dia rahim, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Karena kita boleh menikah dengan sepupu atau tidak? Boleh. Oleh karenanya pendapat pertama mengatakan rahim yang wajib untuk kita sambung adalah rahim yang mahram kita, atau kalau kita laki-laki dia perempuan, atau sebaliknya dia laki-laki kita yang perempuan, maka tidak boleh menikah. Itu yang tadi saya sebutkan ya. Kita ulangi, kakek nenek dari jalur ayah, saudara laki-laki ayah, saudari perempuan apa? Ayah. Kakek nenek dari jalur ibu, kemudian saudara laki-laki ibu, saudari perempuan apa? Ibu. Dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau laki-laki, saudara laki-laki ayah namanya am, saudari perempuan ayah namanya ammah. Saudara laki-laki ibu namanya khal, saudari perempuan ibu namanya khalah. Kemudian saudara kita ya, saudara kandung, satu ayah satu ibu namanya saudara kandung. Ada satu saudara seayah, paham? Ayah kita sama dia sama, tapi ibu kita berbeda. Ada saudara seibu, kita sama-sama ibunya sama, tapi ayah kita berbeda. Kemudian anak-anak mereka, yaitu ponakan-ponakan. Ya, ponakan-ponakan. Ini semua adalah. Kemudian anak-anak kita juga sampai ke bawah cucu-cucu kita. Inilah ring 1 yang wajib kita berbuat baik kepada mereka. Adapun sepupu maka sepupu maka bukan rahim yang wajib, tapi dia sunnah, namun tidak sampai pada derajat wajib. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengatakan bahwasanya rahim kerabat yang wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka adalah ahli waris. Yang ahli apa? Yang ahli waris. Adapun selain ahli waris, kenapa? Karena ahli waris yang paling dekat dengan kita. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk kita baiki, Rasulullah SAW, ibumu, kemudian ayahmu, summa adenak, fa adenak, yang paling dekat denganmu, yang paling dekat dengan kita, yang ahli waris kita. Pendapat yang ketiga, bahwasanya seluruh kerabat wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka semampu kita. Karena secara urf namanya sepupu adalah kerabat. Secara urf sepupu adalah kerabat. Meskipun pendapat ketiga ini dikritiki dengan mengatakan kalau kita buka seperti ini tanpa batas, maka seluruh manusia adalah kerabat kita karena kita kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi intinya ini sekedar kita tahu khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Meskipun saya sendiri condong pada pendapat pertama, bahwasanya kerabat yang utama untuk kita baiki adalah kerabat yang punya hubungan kemahraman dengan apa? Dengan kita ya. Yang tadi saya sebutkan ring 1 tadi ya. Tapi semua kerabat kita hendaknya berbuat baik kepada mereka, cuma ada yang derajat wajib, ada yang derajat apa? Sunnah. Karenanya tidak sama. Ada putus silaturahmi dengan sepupu, lain dengan putus silaturahmi dengan om. Paham? Beda. Karena om adalah ring 1. Baik. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah semata, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu jangan berbuat syirik. Kemudian Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Wa bidzil qurba wal yatama, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibil jambi wa binis sabil wa malakat aymanukum. Kepada tetangga yang punya hubungan kerabat, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, kepada teman dekat,
kepada Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Di sini Allah menggandengkan antara perintah untuk bertauhid dan larangan syirik, Allah gandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dilanjutkan dengan berbuat baik kepada karib kerabat. Sehingga ini dalil tentang agungnya ibadah berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada karib kerabat. Ini sudah kita singgung sebelumnya bahwasanya berbuat baik kepada karib kerabat diutamakan oleh syariat, bahkan didahulukan daripada berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, dan kepada budak. Maka kita dahulukan berbuat baik kepada karib kerabat. Karena kalau berbuat baik kepada karib kerabat, kita dapat dua pahala. Pahala berbuat baik atau pahala sedekah, dan juga pahala silaturahim. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allah berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama" dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman yang mananya, bertakwalah kalian kepada Allah, yang kalau kalian meminta, kalian menyebut nama Allah, yaitu seperti kebiasaan orang Arab berkata, "As'aluka billah", aku mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Maka Allah berkata, bertakwalah kepada Allah, yang biasa kalau kalian meminta kepada yang lainnya, kalian menyebut nama Allah. Wal arhama, dan bertakwalah kepada rahim, jangan sampai kalian putuskan. Bertakwalah kepada Allah dalam menyambung silaturahim, jangan sampai kalian putuskan. Itu makna wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, ay wattaqul arhama. Yaitu bertakwalah kepada Allah dalam menyambung silaturahmi, jangan sampai kalian mutuskannya. Kemudian dalil berikutnya, Al-Imam Nawawi menyebut tentang surat Ar-Ra'd ayat 21 yang Allah menjelaskan tentang ciri-ciri penghuni surga. Ya, di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu orang-orang menyambung silaturahmi. Jadi di antara sebab terbesar seorang bisa masuk surga adalah menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi. Tentunya rahim yang paling kuat untuk kita sambung adalah kedua orang tua kita. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita memang harus memperhatikan hal ini. Berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Terlebih di zaman sekarang ini, sebagian orang terkadang baik sama orang-orang yang bukan rahimnya, tetapi kurang baik kepada rahimnya sendiri. Dia berbuat baik sama temannya, berbuat baik sama tetangganya, tapi sama kakaknya musuhan, sama adiknya musuhan, sama tantenya musuhan, sama omnya. Ya. Sehingga dia berbuat baik kepada orang jauh, sementara orang yang dekat dia tidak baik. Dan ini fenomena sebagian manusia. Sama orang jauh-jauh baik, sama orang dekat tidak baik. Ya. Sama anak istri kurang baik, tapi sama anak istri orang lebih baik. Sama supir tetangga yang tiap hari sama dia kurang baik, tapi sama orang jauh-jauh baik. Tapi ada supir yang mengeluh, dia bilang saya selalu disuruh sama majikan ngantar makanan ke sana, ngantar oleh-oleh ke sana. Dia sendiri tidak pernah dikasih oleh-oleh sama majikan. Padahal dia yang selalu mengantar barang-barang tersebut. Ini contoh, maksudnya ada fenomena sama yang jauh-jauh baik, sama yang dekat kurang baik. Di antaranya masalah kerabat. Ada orang, Masya Allah, kalau kita lihat hubungannya dengan teman-temannya, ya di Facebook saja hubungannya indah, ya di medsos luar biasa, kalau lagi reuni luar biasa, berkorban untuk teman-temannya, ya. Tapi sama kakak adiknya enggak telepon, enggak kontak, enggak ada pengorbanan. Ini salah. Karena seharusnya kalau kita berbuat baik, kerabat yang lebih didahulukan, bahkan lebih didahulukan daripada anak yatim, daripada fakir miskin, daripada Ibnu Sabil. Kita punya prioritas. Benar, berbuat baik sama teman itu perlu, berbuat baik sama anak yatim perlu, berbuat baik sama orang miskin perlu. Tetapi kita ada skala prioritas. Yang prioritas utama adalah yang kerabat. Ini fenomena yang terjadi sehingga kita perlu untuk membahas menyambung silaturahmi. Yang kedua, ada bias dalam makna rahim. Kita istilah orang Indonesia, kalau kita kunjungi teman, kita bilang kita nyambung silaturahim. Kita ketemu ustaz, kita bilang kita sambung silaturahim dengan apa? Ustaz. Tapi itu istilah bahasa Indonesia, tapi istilah syar'i itu bukan menyambung silaturahmi. Karena rahim itu terbatas yang tadi kita sebutkan. Kalau kita mengunjungi ustaz, kita pergi ke teman, itu bukan menyambung silaturahim. Itu namanya kita menyambung silatul ukhuwah, yaitu tali
persaudaraan. Tapi jangan disebut secara syar'i adalah rahim. Akibatnya orang ketika reuni dalam rangka silaturahim. Sehingga dia ketika reuni dia menyangka sudah silaturahim. Sama kakak adiknya dia bertengkar. Karena dia menyangka saya sudah nyambung silaturahim. Ya. Padahal rahim itu adalah kerabat tadi yang kita sebutkan. Yang kita senasab dengan dia, satu darah dengan dia, satu rahim dengan dia. Ya. Oleh karenanya, jangan sampai kita salah dalam skala prioritas. Taib, ini kenapa kita perlu bahas tentang silaturahim? Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal ya. Dan orang-orang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jika mereka berdua salah satunya atau keduanya telah mencapai masa jompo di sisimu, maka janganlah berkata kepada keduanya uffin, yaitu wala tanharhuma, apalagi membentak mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang mulia. Wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah, rendahkanlah bagi mereka berdua ya sayapmu, yaitu tundukkanlah dirimu di hadapan mereka karena kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku ketika masih kecil. Ayat ini terkhususkan kepada masalah berbakti kepada kedua orang tua. Di antara dalil akan agungnya berbakti kepada kedua orang tua, Allah menggandengkan antara perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Dan ihsanan di sini adalah maf'ul mutlak litakid, yaitu wa ahsinu bil walidaini ihsana, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Artinya berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Dengan sebakti-baktinya. Tidak sama dengan kita berbuat baik kepada kakak, dengan adik, dengan kerabat, dengan kawan. Adapun kepada kedua orang tua harus sebakti-baktinya. Oleh karenanya, ketika ada seorang anak datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berjihad, maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, na'am, masih hidup ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, maka hendaknya engkau berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW suruh berjihad. Namanya jihad itu perjuangan. Ada harta yang kita keluarkan, ada waktu yang kita keluarkan, ada perasaan yang kita korbankan. Jadi Allah tidak sekedar menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menyuruh berbakti dengan sebakti-baktinya. Sampai Rasulullah menyuruh untuk berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak mudah berbakti kepada orang tua, butuh perjuangan. Saya katakan korban waktu, korban perasaan, korban harta, ya. Terkadang harus ribut sama istri, terkadang harus ya, macam-macam ya. Ini semua perlu perjuangan dan perlu kesabaran. Maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Di sini Allah menggandengkan antara perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah hak Allah yang paling terbesar, adalah mentauhidkannya, dan hak manusia yang paling besar adalah berbakti kepada kedua orang tua, hak paling besar. Kemudian Allah berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari keduanya telah mencapai masa jompo atau keduanya, ini kondisi yang di mana kedua orang tua sangat butuh dengan perhatian ketika mereka sudah mencapai masa jompo. Dan ketika mereka masih kuat, tentunya mereka juga wajib untuk kita bakti kepada mereka ketika mereka masih kuat.
Mereka masih muda, masih kuat. Kita wajib berbakti kepada mereka. Apalagi ketika mereka di masa jompo. Di masa jompo yang dimana mereka tidak kuat lagi, butuh ada yang tolong, mungkin butuh ada yang nganterkan kamar mandi, terkadang butuh ada yang cebokin, dan mereka juga butuh teman, ya, butuh teman ngobrol, butuh perhatian, butuh ada yang telepon, ya. Artinya terkadang ketika orang tua sudah mencapai masa jompo, kadang seperti anak kecil, ya, sehingga di situ dia butuh perhatian yang luar biasa. Sehingga kalau kita berbakti kepada kedua orang tua secara umum, pahalanya sangat besar, apalagi ketika mereka sudah mencapai masa jompo. Pahalanya lebih besar lagi. Kemudian di sini Allah mengatakan indaka, ketika kedua orang tua sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya di sisimu. Sebenarnya mengatakan isyarat bahwasanya engkau dekat dengan apa? Orang tuamu. Sebisa mungkin kalau orang tua kita masih hidup, dia dekat dengan kita. Kalau memungkinkan tinggal serumah, silahkan tanpa menjatuhkan hak istri. Ya. Kalau tidak, maka dekat dengan kita. Dekat baik secara lokasi atau dekat dengan kita secara hati. Artinya kita sering telepon, kita sering perhatian, kita sering. Jadi dekat. Kalau bisa dekat, kita bisa tengok tiap hari, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, ya. Sampai ada, saya kenal seorang syekh. Dia setiap asar selalu ketemu orang tuanya. Saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, dia punya murid. Setiap asar muridnya itu rahimahullah sudah meninggal dunia, selalu datang ke orang tuanya, selalu ngopi sama orang tuanya, ngobrol sama bapaknya. Adapun kegiatan apapun dia batalkan. Pokoknya dia setiap asar harus nemani apa? Bapaknya, ngobrol, minum kopi. Dia sisihkan waktu untuk bapaknya setiap hari, ya. Supaya dekat dengan apa? Orang tuanya. Meskipun rumah mereka berbeda, tapi dia dekat dengan orang tuanya. Jadi di sini ketika Allah mengatakan indaka di sisimu, isyarat kita jangan jauh-jauh dari orang tua. Kalaupun beda rumah jangan apa? Jauh-jauh. Kalaupun agak jauh ya kita sering kunjungi, sering telepon, sehingga dia merasa dekat dengan kita. Sekarang alhamdulillah sarana untuk komunikasi sangat mudah. Tinggal WhatsApp, gratis atau tidak? Gratis. Video call gratis atau tidak? Gratis. Masa kita nggak punya waktu untuk telepon orang tua, untuk video call orang tua? Ahaduhuma au kilahuma, ketika keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, hati-hati, fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan kepada mereka berdua, karena mungkin ketika mereka sudah tua mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ngomel, suka lupa, banyak tuntutan, namanya orang tua, ya. Kemudian banyak mengeluh, ya. Maka kita jangan mengatakan uff adalah kata yang paling ringan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejengkelan, yaitu adna kalimatin litadhajjur, kata para ahli tafsir. Kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Seandainya ada kata yang lebih rendah yang mengungkapkan kejengkelan daripada uff, Allah akan sebutkan. Namun uff itulah kata yang paling rendah yang mengungkapkan kejengkelan. Maka Allah mengatakan demikian. Wala fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian berdua mengatakan uff. Dari sini sebagian ulama memandang namanya durhaka kepada kedua orang tua adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena Allah melarang, fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan Kalau Allah larang berarti, kalau dilanggar berarti durhaka. Ini contoh menunjukkan kejengkelan dengan perkataan, dengan mengatakan cih. Apalagi wala tanharum, apalagi membentak mereka berdua. Demikian juga dengan sikap seperti memandang dengan sinis, memandang dengan kejengkelan. Ini juga tidak boleh. Itu juga bentuk apa? Durhaka. Seorang memandang ayahnya dengan kejengkelan, memandang ibunya dengan kejengkelan. Ini hendaknya dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih sadis? Memandang dengan kejengkelan atau mengatakan Lebih sadis memandang dengan apa? Jengkelan. Lihat orang tua dengan pandangan jengkel, dengan kemarahan. Itu tidak boleh. Karena itu bentuk durhaka dan dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qawlan karima. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka berdua dengan kata-kata yang mulia. Kalau kita pandai untuk memilah-milih kata ketika berbicara dengan bos kita, dengan guru kita, dengan kawan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, maka lebih utama kita memilah-milih kata untuk berbicara dengan orang tua. Allah suruh untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Maka kalau berbicara sama orang tua, jaga perasaannya. Jangan kata suara.
ibu, ayah ngomel, tetap kita bilang iya bu, iya bu. Kalau kita membantah, enggak, bukan begitu bu. Tetap dengan suara yang apa? Rendah. Ibu, bukan begitu bu. Ibu salah sangka. Jangan gitu, ibu tuh ini, jangan, enggak boleh. Jangan mengangkat suara dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak mulia. Ya. Ketika kita berusaha memilih kata-kata yang mulia untuk tidak menyinggung perasaannya, maka sungguhnya kita sedang menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia, kepada ayah, kepada ibu, ya. Meskipun mungkin mereka tidak berpendidikan, ya. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang menyinggung mereka. Mata ibu sih enggak sekolah, ibu sih hidup di zaman jadul, sekarang zaman apa? Modern misalnya. Ibu enggak ngerti sih, jangan. Ibu bukan begitu maksud saya, bu, maksud begini, bu. Betapapun sekolah kita tinggi sama orang tua, kita enggak boleh memilih kata-kata yang buruk. Tetap pilih kata-kata yang mulia. Pilih kata-kata yang mulia. Kemudian waqfid lahum janahadh dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada mereka berdua. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah. Allah ajarkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan berdoa, Rabbirhamhuma, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua merawatku ketika masih kecil. Kenapa Allah suruh mengucapkan demikian? Karena perawatan orang tua kepada kita masih kecil kita tidak ingat. Kita tidak ingat. Pernah kita ingat waktu kita sakit orang tua gendong kita enggak ingat. Ya, ketika kita nangis minta ini, minta ini, kita lupa. Kita lupa. Sehingga Allah suruh doa dengan mengucapkan demikian. Karena meskipun kita tidak ingat, kita akan melihat suasana seperti itu ketika kita punya anak. Kita tahu bagaimana susahnya orang tua ketika menyusui anak kita, menggendong anak kita, mengandung anak kita, ya. Sementara kita sendiri tidak ingat. Kita sendiri tidak ingat akan hal tersebut. Makanya dalam doa kita sebutkan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir, atau sering kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani artinya sebagaimana mereka berdua merawat kami ketika kami masih kecil, ya. Ketika kita masih kecil enggak bisa apa-apa. Itulah jasa orang tua yang tidak mungkin kita balas. Baik, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya di atas kelemahan yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian akan kembali. Di sini Allah menggunakan kata wasiat. Berwasiat yaitu wasiat sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau ada orang, saya berwasiat kepadamu, lebih dari sekedar saya memerintahkanmu. Wasiat adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Setelah itu Allah mengkhususkan tentang kondisi ibu. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Ada beberapa tafsiran, di antaranya kelemahan di atas kelemahan maksudnya wanita sendiri sudah lemah. Kemudian ketika dia hamil dia tambah lemah lagi. Wanita sendiri sudah lemah. Baru dicengeh sedikit sudah nangis, ya. Baru disindir sedikit sudah apa? Nangis, hatinya lemah, tubuhnya lemah. Kemudian dia mengandung lebih lemah lagi. Ini maksudnya wahnan ala wahnin, wanita sudah lemah kemudian ditimpa lagi dengan kondisi yang melemahkan lagi. Ada yang mengatakan wahnan ala wahnin maksudnya berpindah dari satu bentuk kelemahan berikutnya, dari hamil, ya, yang begitu membuat dia lemah, muntah-muntah dan yang lainnya. Kemudian ketika dia melahirkan dalam kondisi apa? Lemah. Kemudian ketika dia menyusui juga dalam kondisi lemah. Jadi dia berpindah dari satu kelemahan ke kelemahan berikutnya. Ya, maka Allah ingatkan bagaimana jasa orang tua, terutama ibu. Kemudian bagaimana dia menyusui anaknya dalam waktu umur sampai 2 tahun. Setelah itu Allah berfirman, Anishkurli, bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada aku, wali walidayka, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Maksudnya kalian akan harus berterima kasih kepada orang tua dan ingat kalian akan kembali kepada aku untuk aku mintai pertanggungjawaban tentang
bagaimana syukur kalian kepada kedua orang tua. Di sini juga menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua, di mana Allah gandengkan perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi sebelumnya Allah gandengkan antara perintah mentauhidkan Allah dengan hak Allah dengan hak orang tua untuk dibakti. Yang ini Allah menggandengkan perintah bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena jasa orang tua kepada anak tidak akan pernah bisa dibalas setimpal. Baik, kita lanjutkan setelah menyebutkan banyak ayat, baru kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah masuk dalam hadis. Hadis pertama, Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat atas waktunya. Qultu tsumma ayyun? Setelah itu amalan apa yang berikutnya? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun? Kemudian apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana para sahabat berusaha mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui bahwasanya Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan dicintai. Allah dicintai oleh hamba-hambanya dan Allah juga mencintai hamba-hambanya, mencintai amalan-amalan saleh, ya, mencintai tempat-tempat yang mulia, ya. Oleh karenanya seperti dalam Al-Quran banyak Allah mencintai hamba-hambanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang sering bertobat dan mencintai hamba-hamba yang suka bersuci, ya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, Allah juga mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasulah." Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi Allah bisa mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim disifati dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga disifati dengan Khalilur Rahman, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat Khalil lebih tinggi daripada Habib, ya, daripada Habibullah. Khalilur Rahman, Khalilullah lebih tinggi daripada Habibullah. Dan Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Selain Allah mencintai hamba-hambanya, Allah juga mencintai tempat-tempat yang mulia. Seperti kota Mekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi SAW diusir dari kota Mekah, kata Nabi SAW, "Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah." Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah bumi yang terbaik dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma taraktumi ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu mengusirku, aku tidak akan pergi darimu wahai kota Mekah. Seperti ahabbul biqa ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Jadi ada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering ditanya oleh para sahabat. Ayul amali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu kepadaku, wa hubba man yuhibbuk, dan juga cinta kepada orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan jadikanlah aku cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan aku kepadamu. Amalan yang dicintai oleh Allah, ya, bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Di antaranya dalam hadis ini Ibnu Mas'ud berkata, "Ayul amali ahabbu ila Allah." Amalan apa yang boleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung ini untuk membantah pendapat ahlul bidah yang mengatakan Allah tidak bisa dicintai dan Allah tidak bisa mencintai. Mereka mentakwil. Kita bilang
kita kembali kepada zahir ayat-ayat sifat dan hadis sifat bahwasanya Allah dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Pembahasannya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ayul amali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Ibnu Mas'ud bertanya? Karena dia ingin melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin cepat masuk surga. Dan banyak sahabat bertanya tentang ini. Mereka ingin melihat prioritas mana yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ternyata Nabi SAW ketika menjawab, jawabannya bervariasi. Rasul mengatakan ayul Islam khair, ayul muslimina khair, Islam apa yang terbaik, muslim mana yang terbaik. Jawaban Nabi ternyata berbeda-beda berdasarkan penanya. Kadang Nabi mengatakan yang terbaik misalnya adalah salat pada waktunya. Terkadang Nabi mengatakan yang terbaik adalah tut'imut ta'am, kau beri makan kepada orang-orang miskin. Terkadang Nabi berkata muslim yang terbaik adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Sehingga para ulama ketika menghimpun hadis-hadis tentang yang terbaik, ternyata Nabi menjawab dengan bervariasi. Mereka mengatakan bahwasanya semua ini adalah amalan apa termasuk yang terbaik. Jadi mereka membuat takdir termasuk, ya, termasuk yang terbaik. Karena ternyata Rasulullah SAW ketika menjawab yang terbaik banyak bervariasi. Ini pendapat bahwasanya semua ini terbaik, artinya termasuk yang terbaik. Terbaik itu banyak, termasuknya ini. Pendapat kedua mengatakan Rasulullah SAW menjawab yang terbaik terkait dengan sang penanya. Untuk penanya ini yang terbaik adalah ini. Untuk penanya ini yang terbaik adalah ini. Ya. Seperti satu mengatakan, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah fala tukthir alayya. Ya Rasulullah tunjukkan kepada suatu amalan jika aku lakukan aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Dia ingin amalan singkat bikin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah. Jangan apa? Marah. Mungkin orang ini suka apa? Pemarah. Mungkin ya. Kalau orangnya tidak pernah marah, Rasulullah mungkin jawab dengan jawaban apa yang lain. Sehingga jawaban tersebut tergantung pada kondisi sang penanya. Atau Rasulullah SAW menjawab dengan kondisi lingkungan ketika itu. Di musim kelaparan, tentu yang terbaik adalah memberi makan kepada fakir apa? Miskin. Jadi intinya, ini di antara amalan-amalan yang terbaik yang ditanyakan oleh para sahabat dalam rangka agar mereka melihat prioritas apa yang hendaknya mereka lakukan. Karena mereka sadar kemampuan beramal soleh terbatas, umur juga terbatas. Ya, semangat beramal soleh juga terbatas. Sehingga mereka ingin tahu prioritas. Seperti ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan salat ala waktiha. Salat di atas waktunya. Ada yang menafsirkan salat ala waktiha. Sebenarnya dalam riwayat yang lain salat li waktiha. Salat li waktiha. Salat untuk waktunya. Yang dimaksud dengan li waktiha maksudnya salat fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi. Di situ li maksudnya ketika, ya, ketika mulai duluku syams. Seperti ini as-salatu li waktiha maksudnya salat ketika masuk waktu. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan maksud hadis ini adalah salat ketika di awal apa? Waktu. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kita ambil zahir hadis ini as-salat ala waktiha, tidak mesti di awal waktu. Yang penting salat pada waktu yang dianjurkan. Karena ada sebagian salat yang waktunya dianjurkan bukan di awal waktu. Contohnya salat Isya. Salat Isya Rasulullah menganjurkan untuk ditunda. Kalau jamaah semuanya bersepakat, Rasulullah dulu pernah menunda salat Isya sampai orang jamaah terkantuk-kantuk. Namun karena Rasulullah SAW khawatir mereka kesulitan, maka Rasulullah salat Isya di awal waktu. Seandainya laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak merepotkan umatku, aku akan salat Isya di waktu ini, waktu yang agak dimundurkan. Ya. Oleh karena kalau para wanita mengatakan, "Ustaz, boleh saya salat Isya jam 9?" Boleh, semakin ditunda semakin apa? Baik ya. Tapi jangan kebablasan apa? Tidur ya. Ya. Seandainya jemaah masjid tarbiyah sepakat salat Isya jam 9, itu lebih baik. Tapi siapa yang mau sepakat? Maksudnya kalau sepakat jam 9 itu yang terbaik, karena itu yang lebih baik salat di apa? Ditunda salat Isya. Demikian juga ada salat yang juga dianjurkan untuk ditunda seperti di tempat-tempat yang musim panas ya, salat zuhur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan abridu, yaitu dinginkanlah salat apa? Zuhur. Jangan salat begitu matahari tergelincir salat karena masih sangat puncak-puncak panas. Disuruh tunda, diakhirkan. Itu dalam kondisi-kondisi musim panas lebih disukai oleh Allah diakhirkan daripada di awal waktu. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan kita kembali kepada zahir
hadis ini as-salatu ala waqtiha, yaitu yang paling disukai oleh Allah adalah salat di waktu yang utama ya. Yaitu di awal apa? Waktu, kecuali salat-salat yang dianjurkan untuk diakhirkan seperti salat Isya dan salat Zuhur di musim apa? Panas. Kalau kita di sini musim stabil terus ya. Ya musim stabil terus sehingga tidak perlu penundaan ya. Taib. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Tsumma ayyun?" Kemudian amal apa lagi? Di sinilah Rasulullah SAW bersabda, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ayyun?" Kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, lihatlah di sini birrul walidain didahulukan daripada berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu berjihad kepada Allah di jalan Allah bukanlah amalan yang ringan. Ada pengorbanan jiwa, raga, harta. Ya. Kemudian kalau dia meninggal maka istrinya akan jadi janda, anaknya mungkin jadi yatim. Pengorbanan luar biasa. Tetapi ternyata birrul walidain lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Maksudnya kalau kamu ingin tahu tentang agungnya berbakti pada orang tua, bayangkanlah tentang jihad. Jihad itu bukan amalan ringan, jihad itu amalan berat. Engkau membawa hartamu, kemudian berperang, dan kemungkinan kau bisa meninggal dunia. Kalau kau meninggal dunia, hartamu dirampas oleh musuh. Kalau kau meninggal dunia, maka istrimu jadi janda. Anak-anakmu jadi apa? Yatim. Berat, orang tuamu kehilangan kamu. Saudara-saudaramu kehilangan dirimu. Ini suatu yang sangat berat. Ya, sangat berat. Tapi seorang mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan terhadap dirinya. Kalau kamu bisa bayangkan tentang agungnya jihad, ternyata birrul walidain lebih agung daripada apa? Jihad. Maksudnya supaya kita nggak usah perhitungan kalau berbakti sama orang tua. Ya, kita kalau misalnya ada minta sumbangan untuk berjihad, mungkin kita ada bantu sana bantu sini ya. Tapi kalau sama orang tua kita kadang-kadang apa? Perhitungan. Sungguh uang yang kita keluarkan untuk orang tua, waktu yang kita habiskan untuk orang tua, tenaga yang kita forsirkan untuk orang tua itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka jangan sampai salah skala prioritas ya. Ya, jangan sampai salah skala dalam skala prioritas. Mumpung orang tua masih hidup, maka curahkan atau kuraskanlah, forsirkanlah umurmu, waktumu, hartamu untuk kedua orang tua, karena itulah kita mengeluarkan energi kita pada tempatnya, karena lebih agung daripada jihad fisabilillah. Makanya ketika saya sebutkan tadi ada seorang ingin berjihad, dia datang kepada Rasulullah minta izin untuk jihad. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa fihima fajahid." Maka hendaknya kau berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Baik, wa an Abi Hurairah, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La yajzi waladun walidan." Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya illa an yajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak, fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kemudian dia beli budak tersebut, kemudian dia merdekakan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yajzi waladun walidan. Seorang anak tidak mungkin akan bisa membalas kebaikan orang tuanya, ayahnya maupun ibunya. Hanya satu kondisi dia bisa membalas kebaikan orang tuanya, setimbal kapan? Jika dia mendapati ayah atau ibunya dalam kondisi budak. Kemudian dia beli budak tersebut, kemudian dia merdekakan. Karena kita tahu bahwasanya kondisi yang paling terhina seorang hamba ketika menjadi apa? Budak. Dia milik orang lain. Dia bisa diperintahkan, bisa dipukul, bisa dizalimi sama majikannya. Hanyalah budak. Bukan pembantu, budak, dimiliki, bisa berjual apa? Belikan. Ketika sang anak taruhlah mendapati orang tuanya budak, dia beli, kemudian dia merdekakan, Nabi mengatakan berarti dia bisa membalas kebaikan apa? Orang tuanya. Namun kondisi ini, siapa yang bisa mendapati kondisi ini? Orang tua kita bukan budak. Dan perbudakan sudah tidak ada sekarang di atas muka bumi ini. Seakan-akan Nabi mengatakan mustahil kamu bisa membalas kebaikan apa? Orang tua, mustahil. Ya, mustahil. Makanya perkataan Ibnu Hubairah ya, Ibnu Wazir ya, menyebutkan tentang bagaimana, saya lupa tadi saya bawa laptop, saya ingin baca ya. Perkataannya indah. Dia mengatakan bagaimana
seorang tidak mungkin membalas kebaikan apa? Orang tuanya ya. Ya, intinya namanya ibu ketika apa? Menyusui anaknya ya di mana dia gizinya ditarik oleh sang anak, kemudian dalam kondisi letih, mungkin begadang, dia semua menjalankannya dengan senang, dengan gembira ya. Meskipun dia disakiti oleh sang anak ya. Meskipun apa namanya ya seperti itulah. Jadi beda dengan kita ketika ngurus orang tua, terkadang kita jengkel, terkadang kita ini, terkadang tidak mungkin kita bisa sama, tidak mungkin kita bisa balas. Ibu mengurusi kita ya dengan penuh pengorbanan ya, kemudian meletakkan kita di atas pangkuannya dan dia tidak merasa berat, dia tetap bertahan dan dia senang dengan hal tersebut, dia senang dengan penderitaan yang dia alami demi untuk apa? Anaknya ya. Tentu itu tidak bisa dirasakan oleh sang anak ketika berbuat baik kepada orang tuanya. Dari sinilah sebenarnya mengatakan tidak mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tua. Kenapa orang tua ketika mengurusi sang anak dengan penuh semangat? Dengan penuh semangat. Tidak ada keluhan, dengan penuh semangat. Beda dengan ketika anak ngurusi apa? Orang tua. Kejengkelan. Ada maksudnya sabarlah. Beda. Kalau dia tidak perlu dibilang sabar, dia senang ngurusi apa? Anaknya. Gimana seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Ya. Antum tentu tahu kan kalau punya anak, tahu enggak? Tahu kalau istri bagaimana semangat ngurus apa? Ngurus anak. Antum juga gendong-gendong, pokoknya senang lah anak. Pengorbanan yang kita rasakan tidak kita pedulikan. Dari sini enggak mungkin kita membalas kebaikan orang tua. Makanya ketika disebutkan apa namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mendapati seorang sedang menggendong anak ibunya, kalau nggak salah dari Yaman, dia gendong untuk kehajian. Ya. Kemudian dia mengucapkan syair yang maknanya apa namanya? Aku adalah ba'iruha al-mudhallalu, ya. Aku adalah onta ibuku yang ditundukkan. Artinya saya seakan-akan onta apa dari ibuku. Kemudian dia gendong ibunya, bayangkan dari tempat yang jauh, kemudian dia tawaf, dia tanya, "Wahai Ibnu Umar, apa menurutmu aku telah membalas kebaikan apa? Ibuku?" Kata Ibnu Umar, "Enggak, bahkan satu kesakitan yang dirasakan oleh ibumu ketika akan melahirkan kau tidak bisa membalasnya." Ketika ibumu akan melahirkan ada apa? Rasa sakit yang dia rasakan. Berulang-ulang dia bertarung dengan kematian untuk melahirkanmu. Kau gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah tidak akan bisa membalas kebaikan apa? Ibumu. Baik. Sehingga sebenarnya mengatakan ketika kita disuruh berbakti kepada orang tua, ya inilah perintah Allah. Allah suruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Apakah orang tua kita baik sama kita, atau zalim kepada kita, atau kafir, tidak ada urusan. Ini perintah. Ya, karena kalau dikatakan untuk membalas secara setimpal nggak mungkin. Allah tidak memerintahkan kamu untuk berbakti kepada orang tua untuk membalas apa? Setimpal. Karena kau tidak bakalan mampu untuk membalas apa? Setimpal. Tapi dalam baktimu kepada orang tuamu, kau akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Kau akan dapat ganjaran yang sangat luar biasa. Ya. Ya, karena kalau saya akan balas setimpal, mustahil, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kau bisa balas kebaikan ayahmu setimpal, dan kau tidak mungkin kau akan balas kebaikan ibumu setimpal. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamatir rahim. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk, seluruh makhluk. Setelah Allah selesai menciptakan makhluk, qamatir rahim, maka rahim berdiri. Faqalat hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Dia berkata, ya Allah, inilah tempat aku berlindung kepada Engkau dari sikap memutuskan silaturahim. Qala na'am, kata Allah, iya. Amma tardaina an asila man wasalaki wahai rahim, tidakkah kau senang jika aku menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta man qata'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala, kata rahim, tentu ya Allah. Qala fadzalika laki, kalau begitu itulah yang berlaku bagimu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu membacakan firman Allah berkata, Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian berkehendak. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum
ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan sekiranya kalian berkuasa, lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan rahim kalian. Mereka itulah, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi, adalah orang-orang yang Allah laknat mereka, Allah tulikan mereka dan Allah butakan pandangan mereka. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Man wasalaki wasaltuhu." Siapa yang menyambungmu wahai rahim, aku akan menyambungnya. Wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang memutuskanmu, maka aku akan memutuskannya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan ketika Allah selesai menciptakan makhluk, maka rahim adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebenarnya mengatakan rahim adalah maknawi. Suatu yang maknawi namanya rahim. Itu hubungan. Rahim adalah hubungan di suatu perkara yang abstrak. Namun bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang abstrak tersebut sebagai suatu yang konkret. Seperti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yu'ta bil maut ala hayati kabshin. Allah menghadirkan kematian dalam bentuk seekor domba, ya. Kematian adalah suatu yang abstrak. Tetapi Allah hadirkan nanti pada hari kiamat dalam suatu bentuk yang apa? Yang konkret. Kemudian disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni surga, keabadian tidak ada kematian di dalam surga. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, keabadian tidak ada kematian di dalamnya. Sehingga penghuni surga semakin berbahagia dengan hal tersebut karena mereka yakin kenikmatan tidak akan putus, dan penghuni neraka semakin sengsara karena mereka tahu siksaan yang tiada terputus. Di sini maksud saya Allah menjadikan suatu yang maknawi menjadi suatu yang konkret. Sebagaimana amal soleh. Bukankah amal soleh kita suatu yang maknawi? Kita sholat. Tapi nanti akan dihadirkan Allah dalam bentuk yang konkret untuk ditimbang. Ditimbang di daun apa? Timbangan. Terserah Allah bagaimana caranya. Demikian juga ketika seorang masuk dalam liang lahat, akan datang amalnya dalam bentuk lelaki. Kalau dia orang soleh, dalam bentuk lelaki yang tampan, mengeluarkan aroma yang harum. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Kata dia, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Kalau dia pelaku maksiat, maka akan datang lelaki dalam bentuk yang buruk, baunya busuk, maka dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal keburukanmu. Ya, aku adalah, di situ amal dirubah dalam bentuk satu yang apa? Konkret. Nah, sini rahim suatu yang maknawi, tapi dia dihadirkan oleh Allah dalam bentuk konkret. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang yang memutuskanku. Maka Allah berkata, ama tardaina, apa kau tidak suka an asil man wasalaki? Apa kau suka, kau ridho kalau aku menyambung, itu memberi kebaikan kepada orang yang menyambungmu, dan aku memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu? Kata rahim, iya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu itu yang berlaku, itu yang berlaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukti dari hal ini, bacalah jika kalian mau firman Allah dalam surat Muhammad ayat 20 sampai 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dan seandainya kalian berkuasa, maka kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan silaturahmi kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, dan akan ditulikan oleh Allah, wa a'ma absarahum, dan akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi akan diputus kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yakinlah ketika dia menyambung silaturahmi, Allah akan sambung kebaikan kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Ini sambung silaturahmi, telepon om, telepon tante, kunjungan, kasih hadiah, berbakti sama orang tua, beli hadiah buat ayah, buat ibu. Sambung silaturahmi sebisa kita. Akan datang banyak kebaikan karena Allah mengatakan, asilu man wasolaki. Aku akan menyambung kebaikan kepada orang menyambungmu. Dan waspadalah jika kita punya masalah sama om, ribut sama tante, ribut sama adik, ribut sama kakak. Yakinlah Allah akan putus kebaikan kita, dan terkadang kita tidak sadar. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa asammahum, Allah buat mereka apa? Tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah bikin mereka buta. Sehingga orang yang putus silaturahmi, kebaikan hilang dari dia. Dia tidak sadar, terutama kebaikan ukhrawi, malas beribadah, malas ini jadi pelit macam-macam. Ternyata gara-gara dia memutuskan apa? Silaturahim. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.